Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan mengenai hasil wawancara kami terhadap penjual buah pisang dan singkong serta perhitungan keuntungan maksimum dari hasil penjualan tersebut. Sebelum itu kami perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Sinta Prehesti, NIM 19050466061. Perkenalkan, nama saya Agnestina Dokolewar, NIM saya 19050046062. Perkenalkan, nama saya Novikri Laili, NIM saya 19050046063. Singkong sama, kalau pisang, kalau yang ini baru 20 bulan, kalau singkong. Mengapa Ibu memilih berjualan pisang sama Ya karena modalnya tidak terlalu banyak kalau pisang sama singkong. Strategisnya juga kita di pinggir jalan kan. jenis pisang apa saja yang Ibu jual? Ada pisang kepok, pisang ambon, macam-macam sih. Apakah buahnya dibeli kemudian dijual kembali atau memang punya sendiri? Ya dibeli, singkongnya juga. Berapa modal yang Ibu laku jual? Modal pertama dulu ke pisang ini sekitaran 1.500.000. Berapa banyak batas penjualan dalam sehari? Sekitaran 20 singkong lah ada. Kalau singkongnya ini ya paling 10 sampai 15 kilo lah di situ. Berapa harga satu buah? Pisang tergantung dari pisangnya. Kalau besar pisang ada 14, ada 12, kalau kecil 10, 8. Kalau yang Singkongnya itu 4.000 sekilo. Jualkan. berapa keuntungan yang diperoleh dari masing-masing Ya, penjualan? kalau keuntungannya ini ya paling 4.000. Pisangnya kalau singkong 1.500. Jika bedanya Ibu Ya. yang mendapatkan saat berjualan itu Baru saya. untuk rencana ke depannya apakah Ibu ingin berjualan ini aja atau usaha lain? Ya ini aja. Masih Ya, Ya, jadi dari hasil wawancara, hasilnya tuh penjualnya ada jual buah pisang sama buah singkong. Nah, harga untuk buah pisangnya tuh bervariasi. Ada yang 14.000, 12.000, 10.000, 8.000. Nah, jadi kita misalkan X1-nya itu pisang yang harganya 14.000. X2 itu pisang yang harganya 12.000. X3 pisang yang harganya 10.000. X4 pisang yang harganya 8.000. Dan X5 itu singkong. Kemudian ya di sini yang keuntungan. Nah, untuk variabel X1 itu pisang harga awalnya 14.000, keuntungannya 4.000. Untuk pisang yang harganya 12.000 itu variabelnya X2.
itu keuntungannya 4.000. Terus yang X3 harga awalnya 10.000, keuntungannya 4.000. Yang X4 harga awalnya 8.000, keuntungannya 4.000 juga. Nah, untuk pisang itu batasan penjualannya dalam sehari itu 20 sisir. Nah, sedangkan singkong harga awalnya 4.000, keuntungannya 1.500. Itu batasan penjualan perharinya 4 kg. Kemudian, nah jadi kita buat model matematikanya. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 4.000 X1 tambah 4.000 X2 tambah 4.000 X3 tambah 4.000 X4 tambah 1.500 X5. Ini tadi yang dari jumlah semua keuntungan. Kemudian batasan atau kendalanya. Nah, yang pertama itu 14.000 X1 tambah 12.000 X2 tambah 10.000 X3 tambah 8.000 X4 tambah 4.000 X5 kurang dari atau sama dengan 1.500.000. Ini disederhanakan menjadi 7x1 tambah 6x2 tambah 5x3 tambah 4x4 tambah 2x5 kurang dari atau sama dengan 750. Ini batasan untuk biayanya. Kemudian batasan yang kedua itu x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 kurang dari atau sama dengan 20. Ini batasan untuk penjualan pisang. Kemudian batasan yang ketiga, x5 kurang dari atau sama dengan 4. Ini batasan untuk penjualan singkong. Nah, batasan yang keempat, x1, x2, x3, x4, dan x5 ini lebih dari sama dengan 0 atau positif. Kemudian kita buat model standarnya dalam bentuk metode simplex. Nah, jadi karena ini permasalahan maksimasi, jadi kita menambah variabel slack. Nah, jadi fungsi tujuannya itu berubah menjadi Z sama dengan 4.000 X1 tambah 4.000 X2 tambah 4.000 X3 tambah 4.000 X4 tambah 1.500 X5 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Kemudian untuk batasannya berubah menjadi batasan yang pertama 7x1 tambah 6x2 tambah 5x3 tambah 4x4 tambah 2x5 tambah 1s1 tambah 0s2 tambah 0s3 sama dengan 750. Yang kedua x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 tambah 0s1 tambah 1s2 tambah 0s3 sama dengan 20. Yang ketiga x5 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 1s3 sama dengan 4. Nah, ini semua variabelnya harus lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya hasil informasi yang kita peroleh kita masukkan ke dalam tabel simplex. Jadi tabel awal simplexnya ya seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan tabel awal simplex, kita menentukan kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini kolom kuncinya itu kan kita ambil yang nilai CJ kurang ZJ positif terbesar. Nah, di sini nilai positif terbesar itu ada di kolom X1, X2, X3, X4. Misalkan kita ambil yang kolom kuncinya X4 karena sama-sama nilai maksimumnya nilai positif terbesarnya 4.000. Nah, kalau kita ambil kolom kuncinya X4 berarti di sini untuk rasio kuantitas S1 itu 750 banding 4, S2 20 banding 1, S3 4 banding 0. Di sini yang hasilnya paling kecil yaitu yang S2. Jadi
baris kuncinya adalah S2. Kemudian kita mengubah nilai-nilai pada baris kunci dengan membaginya dengan bilangan kunci. Jadi bilangan kuncinya adalah 1. Jadi semua baris X2 itu dibagi 1. Kemudian variabel S2 itu diganti dengan X4 dan tujuannya yang awalnya 0 diganti dengan 4000. Kemudian kita mengubah nilai-nilai pada baris selain baris kunci. Rumusnya itu baris baru sama dengan baris lama kurang rasio kunci dikali baris kunci lama. Untuk baris S1 itu akan berubah menjadi 0, 670, 321, 021, negatif 4, 0. Sedangkan untuk baris S3 akan berubah menjadi 04, 00, 001, 001. Jadi kita dapatkan hasil transformasi yang pertama. Nah, di sini kita lihat kolom CJ kurang ZZ-nya itu masih ada yang bernilai positif. Jadi kita lanjutkan iterasi sampai nanti semua nilai pada baris CJ kurang ZZ ini bernilai negatif atau tidak positif. Jadi di sini kita tentukan kembali kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, di sini nilai positif terbesar itu 1500. Jadi kita ambil kolom kuncinya adalah X5. Nah, jadi untuk rasio kuantitas baris S1 itu 670 banding 2. Untuk baris X4 20 banding 0, baris S3 4 banding 1. Jadi yang rasio kuantitasnya paling kecil itu baris S3. Jadi kita ambil baris kuncinya itu baris S3. Untuk titik kuncinya yaitu pertemuan dari baris kunci dan kolom kunci. Jadi titik kunci atau bilangan kuncinya itu adalah 1. Kemudian kita ubah lagi nilai-nilai baris kunci. Kita bagi dengan bilangan kunci. Jadi untuk variabel S3 kita ganti dengan X5 dan untuk tujuannya yang awalnya 0 kita ganti dengan 1500. Dan semua elemen pada baris S3 kita bagi dengan 1, hasilnya tetap. Kemudian kita mengubah nilai-nilai pada baris selain baris kunci. Rumusnya sama, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang rasio kunci lama dikali baris kunci lama. Untuk baris S1 itu berubah menjadi 0, 662, 3, 2, 1, 0, 0, 1, negatif 4, negatif 2. Sedangkan baris X4 berubah menjadi 4020, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, jadi ini kemudian kita dapatkan hasil transformasi yang kedua. Nah, di sini kita lihat pada kolom CJ kurang ZZ-nya itu sudah tidak ada yang bernilai positif. Jadi perhitungannya kita hentikan. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai X4 yaitu 20 dan nilai X5 adalah 4. Dan untuk nilai maksimumnya adalah 86.000, di mana tadi X4 itu kita misalkan pisang yang harganya 8.000 dan X5 itu singkong. Terus jadi ZJ-nya itu untuk keuntungan maksimumnya 86.000. Jadi kesimpulannya supaya nanti penjualnya bisa dapat keuntungan maksimum yaitu sebesar 86.000, maka ia harus menjual 20 sisir pisang yang harganya 8.000 dan 4 kg singkong. Nah, coba kita cocokkan hasilnya, hasil perhitungan kita secara manual dengan menggunakan program Linggo. Apakah hasilnya sama atau tidak? Jadi, kita input model program linearnya ke dalam program Linggo, kemudian kita selesaikan.
Kelihatan kah? Ya, di sini nilai maksimumnya itu 86.000. Kemudian untuk variabelnya itu variabel X4 20 dan X5 itu 4. Jadi hasilnya sudah sama dengan hasil perhitungan kita secara manual. Jadi berarti hitungan kita sudah benar.